Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena kasih dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan sepanjang hari ini kami juga mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 23 sampai 25 dan ayat 29. Tertulis demikian. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan, dan semua penduduk kota-kota, serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan, dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, di akhir zaman, dosa akan semakin merajalela. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu berkata bahwa yang jahat akan semakin jahat. Banyak orang tidak lagi peduli dengan Tuhan, menjadi suam-suam kuku, kompromi dengan dosa, meninggalkan kasih mula-mula, dan hidup menuruti hawa nafsunya sendiri. Sekalipun berbagai peristiwa bencana dan malapetaka terus terjadi, hal itu tidak membuat mereka menjadi bertobat, tapi mereka tetap dalam kedegilan hati mereka. Dalam Kejadian 19 ayat 23-25 dan ayat 29 ini, kita membaca peristiwa pemusnahan yang terjadi atas Sodom dan Gomora. Abraham sebelumnya bersyafaat kepada Tuhan, agar bila ada 10 orang benar di Sodom, Tuhan tidak jadi menimpakan murkanya atas kota itu. Tapi sayangnya orang benar yang ada di sana tidak lebih dari 4 orang. Hanya Lot, istrinya, dan 2 anak mereka yang diperhitungkan sebagai orang-orang benar. Saat ini saudara, kita dapat melihat berbagai dosa yang sama seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora, di mana dosa-dosa ini semakin menunjukkan citranya di tengah-tengah masyarakat kita. Komunitas LGBT secara terus-menerus mempromosikan gaya hidup yang berlawanan dengan firman Tuhan melalui berbagai parade di banyak negara di dunia setiap tahunnya. Salah satu komunitas gay di San Francisco menyatakan bahwa mereka akan mengkonvert atau mengubah anak-anak di seluruh dunia supaya menjadi sama seperti mereka. Ini adalah sebuah warning bagi kita semua dan sekaligus sebagai tanda yang jelas bahwa kita berada di masa yang sedang berakhir. Berbagai dosa lainnya juga terus berkembang. Ateisme dan antikristus semakin meningkat jumlahnya. Dan ini semua perlu kita sikapi dengan doa syafaat dan menjaga hidup kita agar tetap kudus dan benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Roma 9 ayat 29 tertulis, dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi sama seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Siapa keturunan yang dimaksud dalam ayat ini, saudara? Ialah orang-orang benar yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang sekarang ini sedang menahan murka Tuhan sehingga tidak terjadi secara menyeluruh. Seandainya di seluruh bumi ini tidak ada lagi orang-orang yang beriman, maka semuanya akan segera dihancurkan karena tidak ada lagi yang menahan.
Saudara yang terkasih, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus menyadari bahwa bumi tempat tinggal kita saat ini adalah bagaikan Sodom dan Gomora. Kita perlu berdoa syafaat seperti Abraham supaya murka Tuhan dijauhkan dan banyak orang diselamatkan. Namun demikian saudara, kita juga harus tetap bersiap sedia menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Dalam Yudas 1 ayat 7 tertulis, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Perhatikanlah saudara, peringatan Tuhan atas kita melalui peristiwa Sodom dan Gomora. Dan ini semua saudara sedang terjadi kembali dengan begitu terang benderang hari-hari ini. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita, tetaplah hidup kudus dan benar. Setialah kepada Tuhan sampai akhir. Sekalipun seluruh dunia ini berjalan membelakangi Tuhan, marilah kita tetap maju dengan terus berlari kepada tujuan yang kekal di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menegur kami semua, mengingatkan kami bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kami semua yang hidup sekarang ini ada di masa-masa yang sedang berakhir. Seperti di zaman Sodom dan Gomora, di mana begitu banyak orang hidup dalam dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tetap setia, percaya, beriman kepadamu, hidup sungguh-sungguh mengasihi Engkau, dan terus melangkah menuju kepada panggilan sorgawi yang kekal. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk situasi dunia ini. Biarlah Tuhan, Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu atas bangsa-bangsa di dunia ini. Curahkanlah hujan pertobatan. Lawatlah setiap orang ya Tuhan, supaya mereka hidup dalam kebenaran-Mu, mencari Tuhan, dan percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami juga, supaya kami tetap kuat dan setia dalam iman dan kasih kami kepada-Mu. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami terus ya Tuhan. Berjalanlah bersama kami, peganglah tangan kami, sebab kami tidak dapat berjalan sendirian. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap dari kami yang sedang dalam masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang sempurna, dan berikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap yang berdaulat dan yang mengatur semua yang ada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!